Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita langsung ke pembahasan pelajaran untuk kali ini. Vamos. Untuk kesempatan kali ini kita masih menyambung pembahasan kita di episode yang terakhir, yaitu mengenai beberapa kata kerja tidak teratur. Dan pada episode sebelumnya kita sudah bahas tentang kata kerja querer dan ver, ya. Jadi kita akan sambung dengan kata kerja venir dan saber. Venir itu artinya datang atau to come, ya. Dan konjugasinya itu untuk masing-masing pokok kalimat adalah vengo, vienes, viene, venimos, venis, vienen. Jadi vengo, vienes, viene, venimos, venis, vienen. Ya. Nah, dari pengetahuan ini dan juga Pak Mi tambah kosakata untuk kali ini, yaitu a gitu, itu bisa berarti ke. Misalnya ke Barcelona itu nanti menggunakan kata a. Saya pergi ke Barcelona itu pakai A. Tapi dia juga A ini juga bisa suatu ketika berarti di. Ya, di. Misalnya di samping saya kan pakai A juga, ya. A mi lado. Jadi a mi lado itu at my side gitu, ya, di, ya. Nah, ini ada kata a menudo. A menudo ini artinya sering, ya. Kalau bahasa Inggrisnya often gitu, ya. Nah, este lugar artinya tempat ini. Sedangkan esta casa, rumah ini. Nah, tentang kata este dan esta ini nanti kita jelaskan. Bien, dengan baik. Nah, ini kata bien ini ada yang mengucapkan seperti eng gitu, ya. Bien, bien. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Karena memang ada yang mengucapkan bien, ada yang mengucapkan bien. Itu karena bahasa Spanyol memang dipakai di banyak negara, jadi ada suka perbedaan sedikit-sedikit begitu. Kemudian ini dengan baik, ya. Kalau bahasa Inggrisnya well, ini misalnya you speak English well atau you speak Spanish well, gitu kan kata dalam bahasa Spanyol nanti pakai well itu kata bien. Dan kebalikannya adalah mal, dengan buruk itulah misalnya you speak English badly gitu, ya. Nah, itu badly-nya dengan buruknya itu adalah mal bahasa Spanyolnya. Nah, kita buat contoh kalimat yang menggunakan kata venir. Dengan mengetahui ini dan kosakatanya kita bisa membuat kalimat, misalnya kita akan mengatakan begini. Saya sering ya, datang ke, ya, tempat, saya sambungkan, tempat ini. Nah, saya sering datang ke tempat ini. Kita sudah bisa membuat kalimat ini dalam bahasa Spanyol karena kosakatanya semua sudah ada. Coba, saya tentu kita tahu, ya, yo sering. Ini kan baru tadi nih, ya, sering mana? A menudo. Yo, a menudo boleh, atau ini saya anukan dulu nanti. Boleh itu kata seringnya itu didulukan, sering di belakang, sering di tengah juga boleh. Saya akan tempatkan kata sering ini di paling depan, ya, dari kalimat itu. Jadi begini, a menudo sering gitu, ya. A menudo sering saya datang. A menudo yo datang kan venir, ya. Dan untuk yo venir itu adalah vengo. A menudo yo vengo. Ke tadi saya katakan a kan, ya. Nah, tempat ini kan este lugar, ya. Jadi tempat itu lugar, itu tempat. Ininya este. Jadi a menudo yo vengo a este lugar. Este lugar.
punya kurang bagus. Lugar. Nah, ya bahasa Spanyolnya dari saya sering datang ke tempat ini. Kita katakan a menudo yo vengo a este lugar. Dengan catatan kata tambahnya nih a menudo ini seringnya boleh di tempat di belakang, misalnya yo vengo a este lugar a menudo boleh. Atau yo a menudo gitu kan. Yo a menudo, yo-nya duluan misalnya gitu. Yo a menudo vengo a este lugar, boleh saja. Itu sangat bebas menempatkan kata-kata tambah seperti ini ya. Jadi a menudo yo vengo a este lugar. Artinya saya sering datang ke tempat ini atau sering saya datang ke tempat ini, sama saja ya. Nah, ini kita membuat kalimat yang menggunakan kata kerja venir, artinya datang. Untuk datang itu kalau konjugasi venir ini konjugasinya vengo vienes viene, venimos venis vienen, vengo vienes viene, venimos venis vienen. Pasti nanti hafal ya. Ya kalau ini kan subjeknya atau kalimatnya saya. Kalau dirubah kami ya boleh saja. Nanti ya tinggal rubah aja nanti. Nah, pokok kalimatnya. Misalnya mau kami sering datang ke tempat ini, ya a menudonya biarin aja kan. A menudo kan kami itu apa? Nosotros gitu ya. A menudo kan kami itu apa? Nosotros. Nah, karena pokok kalimatnya nosotros, tentu kata vengonya berubah ya. Vengo kan untuk yo. Kalau untuk nosotros, venir itu apa? Ya lihat ini kan venimos. Jadi a menudo nosotros, ya boleh ini saya benarkan dulu, nosotros ya venimos. Dan ini juga saya geser, venimos a este lugar. Jadi a menudo nosotros venimos a este lugar, artinya kami sering datang ke tempat ini. Ya boleh saja diganti-ganti pokok kalimatnya ini, kami menjadi mereka, menjadi kamu, saya dan sebagainya, boleh saja. Tentu itu pokok kalimat itu nanti akan merubah bentuk kata kerjanya, karena kata kerjanya ini harus sesuai dengan pokok kalimatnya. Jadi untuk contoh yo sudah ya. Kalau untuk saya sering datang ke tempat ini tadi yo a menudo, kalau saya ya a menudo yo vengo a este lugar. Kalau kami ya ini, kami sering datang ke tempat ini, a menudo nosotros venimos a este lugar. Begitu seterusnya ya. Nah, saya akan hapus, nanti Anda bisa lihat lagi di videonya kan. Nanti kita teruskan dengan kata sabar, karena ini sangat penting, termasuk kata kerja yang penting karena sering dipakai. Kata tahu atau mengetahui itu kan, oh saya tahu kamu bisa bahasa Spanyol dengan baik itu, atau saya tahu kalau Madrid itu di negara Spanyol, saya tahu Argentina itu di Amerika Selatan, kami tahu kamu sekolah di Jakarta misalnya gitu. Bagaimana contohnya? Misalnya saya tahu ya. Katakanlah misalnya saya tahu, saya mengetahui sama saya tahu, saya mengetahui sama saya tahu. Nah, saya katakan dengan kata ini bahwa gitu ya. Saya tahu bahwa kamu gitu. Saya tahu bahwa kamu bicara atau bisa bicara, atau pengertiannya bicara bahasa Spanyol karena saya sambung di ini dengan baik. Atau dengan sangat baik, nanti nggak apa-apa. Saya tahu bahwa kamu bicara bahasa Spanyol dengan baik, atau kamu bisa bicara bahasa Spanyol dengan baik. Gimana bahasa Spanyolnya? Nah, saya tahu, ya saya kan yo ya. Ini terjemahannya yo. Tahu kan ini saber, dan kita tahu saber ini konjugasinya se, saber, sabemos, saben. Ya, ini tidak teratur kan? Se, dari mana datangnya se ini yang asal ke saber?
orang nggak tahu, tapi kita terima saja kenyataan itu. Bahwa untuk pokok kalimat yo, saber itu bentuknya se, ya. Jadi saber konjugasinya adalah se, sabe, sabe, sabemo, sabe, saben. Sehingga kalau saya tahu ya yo se itu, ya. Dalam tulisannya se itu ada aksennya itu, ya. Karena nanti ada kata se lain yang artinya berbeda. Ini ada aksennya itu, ya. Di atas e-nya. Yo se. Saya tahu Yose. Bahwa itu apa di sini mana? Ada nggak bahwa? Oh, di sini nggak ada. Bahwa itu dalam bahasa Spanyolnya adalah que. Ya, que. I know that bahasa Inggrisnya. Saya tahu bahwa. Nah, bahwa itu that di situ adalah que. Yose que gitu, ya. Bahwa kamu tuh bicara atau bisa bicara itu tu hablas, ya, dari kata hablar kan, ya, masih ingat, ya, hablas. Cara bahasa apa? Espanyol. Espanyol. Nah, dengan baik, mana? Dengan baik itulah itu apa? Bien ini. Saya tahu bahwa kamu bicara atau bisa bicara bahasa Spanyol dengan baik itu. Bahasa Spanyolnya, yo sé que, ingat ya, que itu bahwa, ya, that, tú hablas, kamu bicara Spanyol. Kamu bicara bahasa Spanyol dengan baik. Sekali lagi, yo sé que tú hablas español bien. Yo sé que tú hablas español bien itu, saya tahu bahwa kamu bisa bicara bahasa Spanyol dengan baik. Jadi, yo sé que tú hablas español bien. Itu satu kalimat yang menggunakan kata tahu, yaitu saber. Ya, sekali lagi, kata saber itu konjugasinya se, sabe, sabe, sabemo, sabe, saben. Se, sabe, sabe, sabemo, sabe, saben. Caranya hanya itu, kita ulang-ulangi saja, repetition, kan. Ada yang mengatakan belajar bahasa itu adalah masalah pengulangan. Jadi hal sesuatu yang kita ketahui kita ulang, akhirnya jadi sudah kita kuasai, ya. Learning a language is a matter of repetition. Itu ada yang mengatakan begitu, ya. Jadi belajar suatu bahasa itu adalah masalah pengulangan saja. Kalau kita rajin mengulang, kita kuasai bahasa itu. Itu maksudnya, ya. Nah, sudah kita gunakan kedua kata kerja tidak teratur, venir dan saber. Nah, di sini tadi ada kata este lugar yang artinya tempat ini. Di sini ada esta casa yang artinya rumah ini. Akan Pak Mi jelaskan sedikit mengenai itu, ya, mengenai este itu. Ya. Este lugar, este ini kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas gitu, ya, this, ya. Jadi kata tunjuk yaitu this dalam bahasa Inggris disebut demonstrative adjective. This, este. Esta juga demonstratif adjektif. This sama aja dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Spanyol ada este, ada esta. Kalau bahasa Indonesia ya masih tetap ini gitu, ya. Misalnya kan tempat ini kan este lugar. Tempat ini este lugar. Atau este lugar tempat ini masih ini kan. Esta casa juga pakai ini tuh, rumah ini. Jadi kata tunjuk ini dalam bahasa Indonesia itu untuk tidak mengenal gender, makanya tetap ini. Tapi dalam bahasa Spanyol yang mengenal gender ternyata untuk mengatakan ini itu bisa berubah tergantung bendanya yang dijelaskan itu termasuk benda maskulin atau feminin. Jadi begitu, ya, akan dijelaskan di sini, ya. Kata kalau bahasa Inggrisnya kita menggunakan ini gitu, kata tunjuk ini, atau yang dalam bahasa Inggrisnya itu this, ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya this.
maka itu bahasa Spanyol ada dua macam, bukan este atau esta. Itu ya. Jadi ini kata ini atau bahasa Inggrisnya this itu, bahasa Spanyolnya ada dua kemungkinan, este atau esta. Este ini kalau diikuti oleh benda maskulin, ya, benda atau menjelaskan benda maskulin, ya. Tahu yang saya maksud ya, benda maskulin atau gender laki-laki ya, pakai st. Kalau esta itu dipakai untuk benda yang dianggap bergender feminin. Jadi ini kolera untuk benda feminin ya, atau jenis perempuan kalau bahasa kita ya. Nah, st dan esta. Contohnya misal kita mengatakan mobil ini, bahasa Inggrisnya tentu this car. Nah, mobil yaitu coche dalam bahasa Spanyol itu dianggap bergender maskulin. Kalau gitu, kata mobil ini atau this car, ininya atau thisnya itu akan kita gunakan yang st. Misalnya gitu ya. Jadi misalnya contoh dari penggunaan st itu adalah untuk benda-benda maskulin, misalnya mobil ini este coche, mobil itu coche. Tuh ya, este coche ini sama dengan mobil ini atau mobil ini. Mobil ini ya, sorry tulisan Pak Mi kurang bagus ya, maaf. Ini este coche, mobil ini. Jadi este itu dalam pengertian ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya dengan kata ini ya, este coche, mobil ini. Kalau bahasa Inggris this car. Kenapa pakai st? Karena coche dianggap maskulin. Nah, misalnya rumah ini, maka bukan st karena rumah dianggap feminin. Rumah ini ya pakai yang satu, pakai yang esta. Seperti ini esta kasa kan. Kalau contoh yang lain lah, misalnya pantai ini ya. Jadi pantai itu playa, la playa itu dianggap feminin, pantai ya. Jadi kalau pantai ini indah sekali, pantai ini ya, this beach gitu ya, this beach itu pakai esta playa. Jadi kita gunakan pakai kata yang lain ya, jangan ini sudah ada rumah kan sakasa. Kalau contoh yang lain adalah esta playa. Jadi ininya itu esta, ini sama dengan pantai ini. Nah, dalam hal ini estanya itu adalah ini terjemahnya, ya, gitu. Jadi inilah ada pengetahuan tambahan bagaimana mengatakan ini di dalam bahasa Spanyol, yaitu kata tunjuk, yaitu demonstratif adjektif. Ini ternyata bisa st, bisa esta. Esta ini beda dengan kata yang berasal dari estar ya, ini bukan. Ya kan kalau estar itu kan esto, estas, esta. Nah, ada juga esta, tapi esta yang untuk estar itu a-nya ada, a-nya ini ada aksennya gitu kan. Ya. Esta misalnya kan itu mah esta gitu ya. Ada aksen, sedangkan ini tidak. Yang ini mah berarti this. Kalau yang esta ini itu adalah kata kerja bantu be dari kata estar ya. Is, am dan sebagainya itu. Nah, sekali lagi tambahan penjelasan dari Pak Mi adalah mengenai kata st dan esta. Itu adalah demonstratif adjektif kalau bahasa Inggrisnya this. Kalau dalam bahasa Inggris tidak berubah. This-nya itu tetap this. Misalnya this car ya this. This house ya this. Bahasa Indonesia juga tidak berubah, misalnya rumah ini atau mobil ini atau pantai ini sama aja ini, tapi dalam bahasa Spanyol akan
tergantung dari kata benda yang ditunjuk. Yaitu kalau maskulin kita menggunakan ST, kalau feminin kita menggunakan ESTA. Contoh maskulin, este coche, artinya mobil ini, atau this car, atau esta playa, artinya pantai ini, atau this beach, ya, this beach. Nanti kita di contoh-contoh yang lain. Nah, untuk sementara hanya Pak menjelaskan mengenai ST dan ESTA, yaitu benda-benda tunggal. Sebab nanti bagaimana kalau demonstratif adjektif itu menunjuk kepada benda-benda yang jamak atau plural. Itu akan berbeda. Akan kita pelajari berikutnya, karena kita harus memperhatikan juga mengenai durasi, ya. Karena ini adalah diajarkan dalam sebuah video, jadi kita harus memperhatikan durasi. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Akan kita akhiri dulu pelajaran kita sampai di sini, dan kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Seperti biasanya, kalau dirasa ada manfaat, tolong di like, ya. Dan juga bagi yang belum subscribe, tolong juga untuk di subscribe. Subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita mengakses channel atau program yang kita subscribe itu, ya. Sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Sampai nanti, dan gracias. Hasta luego.